kembali lagi bersama saya di sini, Bradley Excelius dengan NIM 18055416062 dengan program studi Teknik Elektro Universitas Udayana. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang sinyal digital, filter IIR, dan filter FIR, serta review aplikasi desain filter pada Android. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah pengolahan sinyal digital. Mari kita bahas dulu. Sinyal dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah sinyal analog dan juga sinyal digital. Apa itu sinyal analog? Sinyal analog adalah sinyal data dalam bentuk gelombang yang kontinu dan membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Lalu, sinyal digital. Sinyal digital adalah sinyal buatan teknologi dalam bentuk pulsa yang terdiri dari gabungan urutan bilangan 0 dan 1. Pada saat ini sinyal analog mulai ditinggalkan. Kenapa? Karena sinyal digital memiliki beberapa kelebihan yang tidak dimiliki oleh sinyal analog. Apa saja kelebihan sinyal digital yang tidak ada pada sinyal analog? Yang pertama adalah penggunaan yang berulang-ulang terhadap informasi tidak mempengaruhi kualitas dan kuantitas informasi itu sendiri. Lalu, informasi dapat dengan mudah diproses dan dimodifikasi ke dalam berbagai bentuk. Dan yang terakhir, dapat memproses informasi dalam jumlah yang sangat besar dan mengirimnya secara interaktif. Kali ini kita akan membahas dua jenis filter. Filter yang pertama adalah FIR filter atau Finite Impulse Responsive filter, dan yang kedua adalah IIR filter atau Infinite Impulse Response filter. FIR filter adalah salah satu filter yang memiliki tanggapan atau responsif terhadap impuls satuan dengan panjang nilai terdefinisi. Nah, karakter dari filter FIR adalah sebagai berikut. Memiliki durasi infinite, fase linear, nilai n harus ganjil, lalu tidak memiliki equivalent filter analogis dan tidak terdapat elemen feedback. Lalu yang kedua adalah IIR. IIR adalah suatu sistem filter yang ditanggapan atau responsif terhadap impuls satuan dengan panjang terhingga. Nah, yang memiliki sifat adanya umpan balik, ada kemungkinan tidak stabil, transition band lebih tegak dibandingkan FIR padahal di order yang sama, lalu sudut fase tidak linear. Nah, untuk membentuk filter FIR, mendesain filter FIR IIR ini diperlukan beberapa langkah. Nah, berikut ada langkah untuk mendesain filter IIR. Yang pertama adalah penetapan tipe filter, lalu penetapan frekuensi cutoff, penetapan frekuensi sampling, penetapan kemirikan transition band, toleransi band pass, dan toleransi stop band. Pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan dua aplikasi untuk mendesain filter pada Android. Yang pertama adalah Digital Filter Designer dan yang kedua adalah FIR Filter Designer. Aplikasi pertama yang akan kita review adalah Digital Filter Designer. Ini adalah aplikasi berbayar, berikut adalah tampilan pertamanya. Saya menggunakan versi 2. Nah, ya tampilannya sangat simpel dan sederhana. Ya akan memudahkan kita untuk mendesain filter itu tersebut. Nah, bisa dilihat pada filter setting terdapat beberapa tipe filter karena berbasis pada sinyal analog sehingga filter ini IIR. Kita akan mencoba yang pertama adalah Chebyshev. Kita pakai low pass dengan parameter filter order, ripple, dan frekuensi dan sampling yang tertera. Oke, nah langkah yang selanjutnya adalah kita harus calculate coefficient. Nah, kalau kita nggak calculate coefficient ini, dia nggak akan mau terbentuk desain dari filter itu tersebut. Kalau sudah tinggal oke, lalu bisa dilihat di plot frekuensi respon. Berikut adalah tampilan dari hasil dari Chebyshev yang low pass. Bisa dilihat karakter dari filter Chebyshev low pass dapat diwujudkan dengan baik. Karakter Chebyshev ini di atas 5000 Hz akan dilemahkan. Selanjutnya kita akan mencoba pada yang high pass. Tinggal klik aja yang high pass. Jangan lupa calculate lagi. Oke. Lalu klik plot frekuensi respon. Nah, pada high Chebyshev pada 5 kHz ke atas, frekuensi akan dikuatkan dan filter ripple akan menentukan amplitude dari filter sebelum filter dikuatkan atau dilemahkan. Nah, bedanya aplikasi ini dengan aplikasi pada FIR Filter Designer itu tuh di sini tuh ada plot fase respon. Nah, berikut ini contohnya nih plot fase responnya. Oke.
sini juga kita tuh bisa ngatur plot settingnya gimana secara manual. Nah, di sini tuh kayak ada filter ripple untuk menentukan amplitude dari frekuensi akan lemahkan atau dikuatkan, parameter filter order yang digunakan untuk menentukan jumlah ordo. Nah, semakin besar jumlah ordo, semakin membutuhkan lebih banyak waktu bagi aplikasi. Nah, parameter filter frekuensi atau cut off frekuensi akan menentukan di frekuensi berapa sinyal akan boleh dikuatkan atau dilemahkan, dan parameter sampling frekuensi akan menentukan seberapa banyak sinyal yang akan disampling per satu waktu. Nah, yang selanjutnya bisa dicoba. Kali ini saya akan mencoba pada filter Butterworth dengan parameter yang sama. Calculate kembali. Oke. Lalu kita lihat hasilnya. Ya seperti ini. Bisa dilihat karakter dari filter Butterworth dapat digambarkan dengan baik dengan ciri khas itu transition band yang naik secara gradual dan lembut serta tidak banyak ripple pada band pass. Ya, di sini juga ada cara untuk menggunakan aplikasi tersebut sehingga lebih mudah, sehingga untuk sebagai buku panduan. Ya, saya rasa cukup sekian dari aplikasi Digital Filter Designer. Oke, kali ini kita akan menggunakan VR Filter Designer. Mari kita buka. Ya, seperti inilah tampilan utama dari VR Filter Designer. Terdapat 4 jenis type filter, ada low pass, high pass, band pass, dan band stop. Nah, lalu di sini ada beberapa parameter. Bisa dilihat, kita akan menggunakan parameter seperti berikut. Kita tinggal langsung klik aja di sini ada design filter. Nah, di sini juga ada fitur help. Jika kita butuh bantuan, kita bisa melihat panduan-panduan yang di sini. Langsung aja gitu. Nah, berikut adalah hasil dari low band pass filter. Nah, parameter low band dan high band S tadi itu menentukan seberapa lebar transisi band dari filter itu sendiri. Semakin sempit transition band, maka akan semakin baik respon dari suatu sistem dari high to low. Namun konsekuensinya adalah spesifikasi filter jadi harus lebih baik. Nah, parameter stop band gain akan mendeterminasikan berapa banyak kesalahan suatu sinyal yang akan hendak difiltrasi. Jika parameter sampling frekuensi kita naikkan, maka akan semakin lama kalkulasi pada aplikasi karena semakin banyak sinyal yang disampling pada satu waktu. Dan parameter pass band gain memanipulasi amplitude dari band pass itu sendiri. Kita coba tipe filter selanjutnya, ada high pass. Kita langsung aja desain filter. Nah, inilah tampilannya. Pada high pass akan melewatkan atau menguatkan sinyal di atas 5000 Hz dengan parameter-parameter yang sama seperti tadi pada low pass filter. Nah, kita akan coba band pass. Nah, pada band pass ini ada sedikit perbedaan saja pada parameternya, yaitu ada mid band low edge dan mid band high edge. Di sini saya menggunakan 6000 Hz dan 7000 Hz. Pada mid band low edge dan mid band high edge akan menentukan rentang frekuensi filter yang akan dilewatkan. Nah, ini bisa dapat kita lihat pada frekuensi 6000 sampai 7000 akan dilewatkan dengan baik, sedangkan frekuensi di bawahnya atau di atasnya akan dilemahkan. Nah, kita akan coba yang selanjutnya, band stop. Bedanya itu cuma berkebalikan aja, yaitu frekuensi yang kita set tuh merupakan frekuensi yang tidak boleh lewat. Oke, cukup segitu review dari aplikasi VR Filter Designer. Komparasi kedua aplikasi. Pada aplikasi Digital Filter Designer memiliki keunggulan seperti terdapat banyak pemilihan desain tipe filter, user interface sederhana, dan variabilitas plot sedikit luas, tapi memiliki kekurangan di mana merupakan aplikasi berbayar dan harus mengeluarkan sedikit uang untuk menggunakan aplikasi tersebut. Sementara di VR Filter Designer, aplikasi ini gratis sehingga free user, sehingga bisa digunakan oleh siapapun tanpa perlu membayar. Tapi memiliki kekurangan, pemilihan tipe filter hanya ada low pass, high pass, band pass, dan band stop, lalu user interface sederhana, dan variabilitas plot setting tidak seluas Digital Filter Designer. Dapat diambil kesimpulan dari kedua aplikasi bahwa aplikasi tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, di mana Digital Filter Designer yang berfokus pada filter IR dan VR Digital Designer yang berfokus pada filter VR, sehingga memiliki karakteristiknya masing-masing. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Terima kasih.